warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fani Guzman Zamrani dari kelompok Gigi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini, saya ingin membawakan bab 9 dan bab 10. Pada bab 9 ini akan membahas mengenai konflik organisasi. Di sini, pengertian konflik organisasi adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan antara dua atau lebih anggota dalam situasi organisasi yang muncul dari kenyataan harus membagi sumber daya yang langka dan perbedaan status, pandangan, dan nilai-nilai. Konflik intra-individual, interpersonal, dan intergrup semuanya tidak lepas dari konflik organisasi. Semua tipe konflik terdapat di dalam ruang organisasi. Sumber konflik organisasi adalah pembagian sumber daya tidak jelas, perbedaan tujuan, perbedaan nilai atau pandangan, dan gaya hidup individu. Berikut ini ada beberapa konflik organisasi. Yang pertama yaitu ada pandangan tradisional. Konflik dalam pandangan tradisional dipandang buruk. Konflik ini dipandang negatif, destruktif, dan merugikan. Karena itu, konflik harus dilenyapkan demi kerukunan dan harmoni hidup. Bentuk tingkah laku manusia sepanjang hidupnya sebagian besar merupakan bentuk penyesuaian tingkah laku terhadap orang lain dan menghindari konflik serta perselisihan. Keluarga, sekolah, dan agama selaku lembaga sosial selalu menekankan adaptasi diri, prinsip anti konflik, dan kerukunan. Yang kedua, ada pandangan behavioral. Konflik dalam pandangan behavioral merupakan suatu hal yang wajar dalam semua kelompok dan organisasi. Karena konflik tidak terelakkan, maka kaum behavioris mengajukan penerimaan konflik. Konflik bersumber dari perbedaan-perbedaan kodrati masing-masing individu dan kelompok. Penghapusan terhadap perbedaan berarti penghapusan terhadap individu-individu dan kelompok-kelompok itu sendiri. Pandangan behavioris merasionalisir konflik sebagai suatu yang tidak dapat disingkirkan, bahkan ada kalanya konflik membawa manfaat pada kinerja kelompok. Yang ketiga ada pandangan interaksionis. Konflik dalam pandangan interaksionis diyakini bukan hanya sebagai sesuatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja efektif. Pandangan interaksionis melihat prestasi optimal memerlukan konflik tingkat moderat. Kaum interaksionis mendorong konflik atas dasar bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung apatis, tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan dan inovasi. Banyak organisasi dan lembaga menjadi mundur dan malas disebabkan oleh apatis dan rasa puas terhadap diri sendiri, bukan disebabkan terlalu banyak konflik. Para pemimpin yang gagal selalu bersikeras menolak berlangsungnya perubahan-perubahan. Pada hakikatnya, mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang enggan dan malas-malasan menghadapi tantangan konflik-konflik. Mereka merasa lebih aman dengan menghindari konflik-konflik yang dianggap mengandung resiko atau bahaya. Sebab untuk menanggapi perubahan dan kemajuan diperlukan jiwa yang dinamis agar orang berani menghadapi tantangan dan konflik-konflik ini. Yang berikutnya yaitu sifat-sifat konflik organisasi. Pandangan interaksionis tidak berpendapat bahwa semua konflik adalah baik. Menurut sifatnya, konflik terbagi atas konflik fungsional dan konflik disfungsional. Yang pertama yaitu ada konflik fungsional. Konflik fungsional dalam pandangan kaum interaksionis dikatakan sebagai beberapa konflik yang mengandung tujuan kelompok dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan konflik disfungsional atau konflik destruktif adalah konflik yang merintangi kinerja kelompok. Konflik fungsional dapat mengarah pada penemuan cara yang lebih efektif untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan lingkungan, sehingga organisasi dapat hidup terus dan berkembang. Pada tingkat individu, konflik yang terjadi dapat menciptakan sejumlah akibat yang diinginkan. Dalam batas-batas tertentu,
Konflik dapat menimbulkan adanya ketegangan yang memotivasi seseorang untuk bertindak. Penyaluran dari ketegangan tersebut dapat menimbulkan adanya prestasi kerja dan kepuasan yang tinggi. Akan tetapi, untuk memberikan hasil yang diinginkan, bagaimanapun juga konflik harus dibatasi atau memiliki intensitas yang tepat. Jika tidak, maka akan terjadi konsekuensi yang disfungsional. Yang kedua ada konflik disfungsional. Konflik disfungsional dapat terjadi karena konsekuensi destruktif dari konflik kinerja kelompok atau organisasi. Konflik disfungsional berkaitan dengan pertentangan antar kelompok yang merusak atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi atau kelompok. Sebagian organisasi dapat menangani dan mengelola konflik yang terjadi sehingga memiliki dampak fungsional. Akan tetapi, sebagian besar organisasi mengalami konflik pada tingkat yang lebih besar dari yang diinginkannya. Yang berikutnya yaitu suatu cara yang umum dilakukan dalam organisasi-organisasi yang dengan sukses menciptakan konflik fungsional adalah bahwa mereka menghargai pendapat dan menghindari konflik. Namun, tantangan bagi para manajer adalah bila mereka mendengar berita yang tidak ingin didengar, berita itu dapat mendidihkan darah mereka atau meruntuhkan harapan mereka. Tetapi mereka tidak memperhatikannya. Mereka harus belajar menerima kabar buruk tanpa tersentak. Tidak ada semburan kata-kata marah, tidak ada sarkasme bibir mengantuk, tidak ada mata yang melotot, tidak ada kertakan gigi. Sebaliknya, manajer seharusnya mengemukakan pertanyaan yang tenang bahkan lembut. Yang berikutnya bab 10, yaitu pengendalian yang efektif. Dalam pengendalian yang efektif, semua fungsi manajemen seperti perencanaan, perorganisasian, pembinaan, dan pengendalian atau kontrol dibutuhkan agar prestasi kerja organisasi dapat dicapai dengan memuaskan. Kegagalan total dari salah satu fungsi akan menyebabkan tidak tercapainya keberhasilan. Melakukan pengendalian secara efektif merupakan hal yang sangat penting. Ketegasan dan konsistensi para manajer akan dapat membantu untuk memonitor kemajuan ke arah tujuan yang diinginkan, sehingga kegiatan organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pengendalian yang efektif memainkan peranan yang penting untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan secara seksama oleh manajer. Yang berikutnya informasi dan pengendalian. Pada bagian ini akan dipelajari bagaimana sistem informasi organisasi dapat membantu manajer dengan informasi yang diperlukan untuk melakukan pengendalian secara efektif. Alasan perlunya mempelajari sistem informasi ini adalah yang pertama, sistem informasi organisasi ini merupakan bagian yang kritis dari sistem pengendaliannya. Alasan kedua, sistem informasi organisasi mengalami perubahan penting akibat meningkatnya secara luar biasa penggunaan komputer. Pemrosesan data komputer memungkinkan para manajer untuk memperbaiki sistem pengendaliannya. Dengan demikian, makin pentinglah bagi manajer untuk memahami bagaimana sistem informasi yang dikomputerisasi harus didesain, diimplementasikan, dan dikelola. Yang berikutnya ada revolusi komputer. Diperkenalkannya sistem informasi dengan komputer telah banyak menimbulkan perusahaan terhadap pengendalian manajemen di perusahaan. Di perusahaan-perusahaan besar seperti proses data elektronik mengendalikan seluruh program dan operasi agar manajer merasa yakin bahwa informasi yang diperolehnya dari komputer itu akurat. Ia perlu memahami proses memasukkan data ke dalam komputer dan hasil pemrosesan tersebut. Manajer masa kini tidak perlu mempelajari bagaimana caranya memprogram komputer. Berikutnya ada nilai dan biaya pengendalian informasi. Sebelum mendesain atau memperbaiki sistem informasi manajemen, salah satu masalah yang perlu dipertimbangkan oleh manajer ialah apakah keuntungan yang akan diperoleh dari sistem itu dapat mengimbangi biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan tersebut. Tujuan manajemen informasi sistem ialah
memberikan informasi yang besar dan tepat waktu kepada manajer. Berikutnya ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajer untuk memperlancar proses pengambilan keputusan dan yang memungkinkan dilaksanakannya secara efektif perencanaan, pengendalian, dan fungsi pengelolaan organisasi. Setelah itu ialah mendesain sistem informasi manajemen. Organisasi biasanya terdiri dari serangkaian sistem informasi yang berbeda kompleksitas, kelengkapan, dan ruang lingkupnya. Masing-masing sistem dikembangkan tersendiri dan tidak tergantung satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya ada tahap-tahap dalam mendesain MIS. Ada 4 tahap pokok dalam mendesain MIS, yaitu yang pertama, tahap pemulaan survei dan penentuan masalah. Yang kedua ada tahap desain konsep. Yang ketiga ada tahap desain yang terperinci. Dan yang terakhir ada tahap implementasi. Ada 5 petunjuk untuk menyusun desain MIS yang efektif adalah: yang pertama, mengikut sertakan pemakai dalam tim pendesain. Yang berikutnya, timbanglah biaya dan biaya waktu dari sistem MIS. Yang ketiga, lebih baik informasi yang relevan dan selektif daripada kuantitas. Berikutnya, tes terlebih dahulu sebelum sistem diterapkan. Dan yang terakhir, memberikan latihan yang memadai dan petunjuk tertulis untuk para operator kepada sistem MIS. Yang berikutnya, ada 5 faktor utama yang menentukan kapan dan sampai sejauh mana implementasi MIS yang baru akan menghadapi tantangan. Yang pertama, gangguan terhadap batas departemen yang telah ditentukan. Yang kedua, gangguan sistem informasi. Yang ketiga, karakteristik istimewa para individu. Yang keempat, iklim organisasi. Dan yang terakhir atau yang kelima, bagaimana perubahan diimplementasikan. Yang berikutnya yaitu mengatasi masalah implementasi. Tidak ada satupun pendekatan yang akan dapat memecahkan semua masalah implementasi yang telah kita identifikasikan. Tiap-tiap situasi harus didiagnosa secara terpisah dan diberikan resepnya secara tersendiri. Ada beberapa faktor yang dapat membantu para manajer mengatasi masalah implementasinya, yaitu yang pertama, ada orientasi kepada pemakai. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, redefinisi. Berikut ada beberapa faktor yang dapat membantu para manajer mengatasi masalah implementasinya. Yang pertama, orientasi kepada pemakai. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, redefinisi, evaluasi prestasi kerja. Dan yang kelima, yaitu tantangan baru. Berfungsinya sistem pengendalian yang efektif tampaknya tetap direntangi oleh beberapa masalah, seperti yang pertama, faktor-faktor yang mudah diatasi terlalu banyak diperhatikan, sedangkan yang sukar kurang diindahkan. Misalnya, angka-angka pergantian personil kerap kali diteliti dengan seksama, akan tetapi mungkin hanya sedikit saja yang diadakan kontrol terhadap perlu tidaknya dipertahankan karyawan yang paling berkualifikasi. Yang kedua, faktor-faktor jangka pendek lebih dipentingkan daripada faktor-faktor jangka panjang. Hasil-hasil jangka panjang lebih sulit diramalkan daripada yang harus dicapai dalam jangka pendek. Umpamanya, goodwill pelanggan mungkin dapat merupakan faktor yang penting dan menentukan untuk pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang. Akan tetapi bagi manajer adalah sulit untuk menerapkannya ke dalam sistem pengendalian. Yang ketiga, kegagalan untuk menyesuaikan sistem pengendalian terhadap terjadinya pergeseran yang mencerminkan di antara kegiatan dan tujuan organisasi yang dengan berjalannya waktu menjadi lebih penting kedudukannya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada materi bab 9 dan bab 10. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.